untuk menyelenggarakan penerimaan siswa baru atau murid baru yang berintegritas. Ya, ayo sama-sama kita jaga. Ya, jangan sampai anak kita mulai dengan tidak berintegritas. Mau sekolah aja umpamanya nyogok gitu ya. Mau sekolah aja memalsukan dokumen. Masa mau sekolah mau ngaku-ngaku miskin umpamanya kan? Gimana nanti mereka sesudah itu gitu kan? Tapi di luar itu hampir semua hal dilaporkan ke Ombudsman. Tiang listrik miring, jalan berlobang, KTP nggak jadi-jadi, KK nggak jadi-jadi, umpamanya dipungli macam-macam, termasuk apa iuran-iuran yang di sekolah gitu kan. Kan iuran itu tidak boleh, yang boleh itu sumbangan atau memang mungkin. Nah, di tengah ini terjadi, pemerintah Provinsi Banten itu juga melakukan perubahan sistem penerimaan yang sebelumnya terbuka, sekarang dibikin tertutup. Kalau Pemda bilang itu terbuka terbatas, hanya boleh bisa diakses oleh pihak yang berkepentingan. Siapa itu yang berkepentingan? Yang mendaftar. Yang mendaftar bisa mengakses, tapi hanya bisa tahu dia berada di peringkat berapa dari berapa pendaftar. Ya, itu pun sebelumnya enggak juga. Kita sempat datangin, akhirnya ada sedikit perubahan. Oke, sekarang udah tahu. Ya. Sebelumnya kita tahu nih, teman-teman kita yang di atas kita nilainya berapa, atau jaraknya. Kalau dulu jaraknya, sekarang kan nilainya berapa, yang di bawah kita nilainya berapa, sekarang tidak tahu. Ketidaktahuan ini menimbulkan pertanyaan. Itu positif kalau pertanyaan. Ketidaktahuan menimbulkan praduga. Orang mikir-mikir, jangan-jangan, kenapa ditutupin, ada apa di belakang. Itulah kenapa Ombudsman RI Provinsi Banten mendorong, meminta, mendesak pemerintah agar sistem ini dibuka. Oke, selamat siang menjelang sore, sahabat-sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Luar biasa dan menarik kali ini dalam podcast kita program Meledak Mengenal Lebih Dekat. Spesial di momen sistem penerimaan murid baru ini, ya, langsung kami kontak-kontakan satu lembaga yaitu Ombudsman RI, khususnya perwakilan Banten. Kepalanya langsung nih, Kepala Ombudsman Perwakilan Banten, Bang Fadli Apriyadi. Bang, selamat siang Bang. Siang. Aduh Bang, kesibukannya bisa nerima kami Bang. Lugas TV Bang. Kita santai Bang ya. Iya yuk. Sahabat Lugas TV, tema yang kita bawa apa sikap Ombudsman Perwakilan Banten perihal SPMB tahun 2025-2026. Tentunya waktu berjalan terus, silakan menyapa sahabat Lugas TV Bang. Selamat siang. Semoga semua sehat sahabat Lugas TV. Perkenalkan saya Fadli, Kepala Perwakilan Ombudsman dari Provinsi Banten. Bang, sebelum saya intinya Bang, saya pingin nih Bang, Abang menceritakan secara singkat pengalaman Abang dari tugas di mana sampai ke Kepala Perwakilan Ombudsman Banten Bang. Singkat aja Bang. Singkat saja ya. Oke, sekarang saya Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten. Sebelumnya terakhir itu saya aktif di kampus IPB sebagai peneliti di pusat kajian bencana di kampus Institut Pertanian Bogor. Lalu saya juga aktif sebagai konsultan di beberapa lembaga konsultan ya, termasuk konsultan manajemen yang kami menangani perusahaan-perusahaan swasta. Trainer masih saya trainer di bidang manajemen juga, khususnya manajemen industri. Kaizen gitu, 4DX, lalu KPI ya gitu-gitulah. Nah, untuk di Ombudsman sendiri kebetulan tahun 2022 ya ada rekrutmen baru ya. Ya, 2022 ada rekrutmen dan itu bidding, saya ikut bidding. Alhamdulillah terpilih sehingga 2022 akhir saya di sini. Jadi udah hampir 2,5 tahun. 2,5 tahun. Hampir 2,5 tahun. Itu adalah untuk 5 tahun ya periode jabatan. Demikian Mas. Oke, terima kasih Bang Fadli. Ombudsman pada umumnya menerima berbagai jenis aduan terkait dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Diatur Undang-Undang Ombudsman di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Undang-undang ini menetapkan dasar hukum, tugas, wewenang, dan kedudukan Ombudsman sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Pertanyaan masyarakat Banten sejauh Abang bertugas ini seperti mana antusias melaporkan penyelenggaraan pelayanan publik? Silakan Bang. Ya,
Ombudsman ini memang lembaga negara yang tugasnya adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Yang diawasi itu pemerintah daerah, instansi vertikal, BUMN, BUMD, semua yang menggunakan anggaran negara, ya. Termasuk sekolah swasta sekalipun kalau dia dapat BOS, rumah sakit swasta sekalipun kalau dia menggunakan BPJS, ya. Jadi semuanya itu bisa disampaikan ke Ombudsman. Nah, masalah antusias masyarakat memang relatif ya. Setahun itu kami dapat 300 sampai 500 laporan. Ombudsman ini pengawas eksternal. Artinya adalah laporan yang masuk ke kami itu adalah laporan yang sebelumnya sudah dikeluhkan dulu. Jadi kalau tidak selesai oleh organisasi penyelenggara atau mereka sudah lapor sebelumnya kepada Pemda, ya, melalui kanal aduan yang ada, tapi nggak beres-beres juga baru masuk Ombudsman. Jadi ke kita itu biasanya memang sudah agak rumit sedikit masalahnya, atau memang masalah-masalah yang berbatas waktu. Contohnya sudah di rumah sakit tapi BPJS-nya nggak aktif gitu ya. Nah itu juga kadang bisa lapor ke kita bantu juga pantau agar cepat penyelesaiannya, atau permasalahan-permasalahan lain yang kami sebut dengan respon cepat Ombudsman. Tapi di luar itu hampir semua hal dilaporkan ke Ombudsman. Tiang listrik miring, jalan berlobang, KTP nggak jadi-jadi, KK nggak jadi-jadi umpamanya, dipungli macam-macam, termasuk iuran-iuran yang di sekolah gitu kan iuran itu tidak boleh, yang boleh itu sumbangan, atau memang mungkin laporan-laporan yang lebih ya, tapi kita jadi begini, pelayanan publik itu tidak bisa melihat besar dan kecilnya karena dampaknya kepada masyarakat. Simpelnya begini, bikin KTP nggak jadi-jadi gitu ya, mungkin kita bisa bilang wah bikin KTP doang, tapi kalau KTP itu buat cari kerja, buat menikah gitu kan, dampaknya kan luar biasa. Ya, jadi kita tidak bisa mengukur dampak dari pelayanan publik itu kecuali dari kacamata mereka yang dirugikan. Nah, kami Ombudsman sebutnya itu adalah korban. Nah, kalau kita bicara maladministrasi, pengertian maladministrasi itu salah satu di ujungnya adalah orang yang dirugikan baik material atau imaterial. Jadi memang mereka lah yang dirugikan dan mereka yang akan melapor ke Ombudsman. Harus mereka yang dirugikan. Kalau tidak ada yang dirugikan berarti nggak ada maladministrasi. Luar biasa Bang, penjelasannya sangat padat. Artinya kurang lebih ada 300 pengaduan. Pertanyaan kita selanjutnya, kira-kira SDM Abang mencukupi nggak ini Bang? Ya, namanya SDM ya. Ya, saya pikir hampir semua instansi yang ada di negara ini pasti sebut kekurangan. Kami tidak sampai 20 orang dengan wilayah kerja kita seprovinsi. 8 kabupaten kota ya? Ya. Ombudsman ini kalau dibilang sederhana, tugas kami adalah mencegah dan memberantas maladministrasi. Kalau KPK kan mencegah memberantas korupsi. Kita mencegah memberantas maladministrasi. Nah, maladministrasi sendiri kalau tidak diselesaikan itu pangkal korupsi. Ya, orang ngurus perizinan disulit-sulitkan, ya. Kan ujung-ujungnya pasti korupsi juga. Ya, jadi memang pintu awal masuk korupsi itu adalah maladministrasi. Kalau kita bisa cegah, kita bisa selesaikan maladministrasi, insya Allah korupsinya juga akan berkurang. Makanya pangkalnya itu yang harus kita selesaikan. Nah, dengan sumber daya yang ada, ya kita berupaya maksimal saja. Ya, kita berusaha bekerja dengan maksimal agar kita bisa menyelesaikan semua permasalahan. Alhamdulillah juga kerjasama dari Pemda itu cukup baik juga. Jadi kalau ada laporan masyarakat, kami sudah memiliki narahubung hampir di setiap instansi pemerintah. Jadi kalau kita hubungi, kita sampaikan ada laporan ini, responnya cukup baik, cepat. Dan kalau kami undang ke sini pun secara keseluruhan hadir ya. Sangat jarang, hampir tidak pernah tidak hadir. Kalau tidak hadir pasti juga ngasih alasan. Jadi permasalahan itu umumnya bisa kita selesaikan. Yang agak berat itu kalau ada unsur sengketanya. Iya, masalah pertanahan ada sengketa. Waduh, itu agak panjang itu. Tapi kalau karena kan ada pihak luar ya, sengketa saya dan Abang masalah pertanahan umpamanya. Nah, itu kan agak ribet ya, cukup panjang itu. Tapi kalau yang masih masalah pelayanannya saja itu biasanya bisa kita selesaikan lebih cepat. Secara singkat masalah sengketa panjang urusannya. Kalau orang kami bilang itu barang itu susah itu dicairkan kan kayak gitu ya Bang. Bang, izin Bang, sekarang kita ke tema Bang. Gubernur Banten mengeluarkan keputusan tentang juknis petunjuk teknis tentang sistem penerimaan murid baru 2025-2026. Ada 44 lembar. Mungkin semua
panitia sudah baca, saya kurang tahu juga Bang. Sedikit Bang, kami mau kasih pertanyaan ke Abang yang saat ini di media sosial itu lagi ramai. Orang tua yang tidak puas, anaknya tidak diterima. Tentunya saya mengklik-klik di websitenya Ombudsman Perwakilan Banten, ada tentang menyoroti kebijakan pemeringkatan. Ini pertanyaan saya ke Abang ini. Ombudsman RI Perwakilan Banten menyoroti kebijakan pemeringkatan hasil seleksi sistem penerimaan murid baru 2025 jenjang SMA, SMK Negeri di Banten yang dilaksanakan secara tertutup oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten. Bisa dijelaskan akibat dari kebijakan ini, dampak dan resikonya Bang? Silakan Bang. Oke. Jadi SPMB tahun ini memang sedikit berbeda dengan PPDB tahun kemarin. Permendiknya pun sudah berbeda, ya. Permendikdes sekarang Dikdasmen ya, kemarin kan Dikbud. Ya, yang berbeda apa? Yang paling berbeda adalah perubahan antara zonasi dengan domisili. Dulu dengan sistem zonasi, orang yang paling dekat pasti jadi prioritas. Sekarang dengan domisili itu ditentukan dulu wilayahnya. Umpamanya domisilinya satu kecamatan. Semua yang ada dalam satu kecamatan ini memiliki kesempatan yang sama, bulan lagi dari jarak. Yang diadu adalah nilai rapornya untuk level SMA ya. Kalau SMP itu masih jarak. Jadi belum tentu siapa yang dekat pasti diterima. Bisa jadi rumahnya jauh, tapi nilainya bagus, dia yang diterima. Ini yang sangat berubah dibanding tahun sebelumnya. Perubahan ini saja itu memang masih belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat, itu satu. Nah, di tengah ini terjadi, pemerintah Provinsi Banten itu juga melakukan perubahan sistem penerimaan yang sebelumnya terbuka, sekarang dibikin tertutup. Kalau Pemda bilang itu terbuka terbatas, hanya boleh bisa diakses oleh pihak yang berkepentingan. Siapa itu yang berkepentingan? Yang mendaftar. Calon. Yang mendaftar bisa mengakses, tapi hanya bisa tahu dia berada di peringkat berapa dari berapa pendaftar. Ya, itu pun sebelumnya enggak juga. Kita sempat datangin, akhirnya ada sedikit perubahan. Oke, sekarang udah tahu. Ya. Sebelumnya kita tahu nih, teman-teman kita yang di atas kita nilainya berapa, atau jaraknya. Kalau dulu jarak ya, sekarang kan nilainya berapa, yang di bawah kita nilainya berapa, sekarang tidak tahu. Ketidaktahuan ini menimbulkan pertanyaan. Itu positif kalau pertanyaan. Ketidaktahuan menimbulkan praduga. Orang mikir-mikir, jangan-jangan, kenapa ditutupin, ada apa di belakang. Itulah kenapa Ombudsman RI Provinsi Banten mendorong, meminta, mendesak pemerintah agar sistem ini dibuka, atau sekarang dibuka. Tapi ternyata kan ini waktunya mepet Bang, sebentar lagi tanggal 30 udah diumumkan. Dan mungkin akhirnya pemerintah daerah memilih ya udahlah tetap tertutup seperti ini ya. Kalau demikian kami cuma berdoa, berharap dan tetap akan mengawasi ya. Kita tetap mengawasi, memastikan meskipun tertutup tapi prosesnya dilakukan dengan benar. Kan orang berpraduga sekarang, wah ini ditutupin, kenapa tutupin, ada apa kan gitu ya. Nah, jangan sampai ada apa ini memang ada. Nah, kapan kita tahunya? Nanti setelah diumumkan tanggal 30. Kalau yang diumumkan ini adalah benar, bahwa mereka yang nilainya lebih tinggi itu yang diterima, dan yang tidak diterima itu memang saya kira akan ada gejolak. Tapi kalau umpamanya yang diumumkan nanti tiba-tiba masyarakat bilang, loh kok yang diterima teman saya yang itu, padahal nilai saya lebih baik dari dia, akan muncul gejolak. Nah, permasalahan ini yang harus kita jaga. Ya, jangan sampai mereka yang diterima, atau umpamanya ada yang diterima di jalur afirmasi. Loh, kok yang diterima itu? Ya kan, padahal semestinya keluarganya mampu. Atau umpamanya jalur prestasi. Kok yang diterima ini? Perasaan dia nggak pernah ikut lomba deh. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan ini munculnya nanti setelah pengumuman. Kalau kemarin pertanyaan itu sudah muncul dalam proses. Kenapa? Karena udah ditampilkan terlebih dahulu. Ya, kalau kemarin kita udah tahu ya, masih proses pendaftaran kita udah tahu. Kayaknya anak saya nilainya lebih tinggi deh, kok nomor dia. Nah, mereka udah ngeluh deh kemarin. Sekarang semua orang diam. Ya, semua orang nggak bisa apa-apa karena nggak ada apa-apa kan. Nah, potensi itu semua permasalahan itu akan muncul seandainya tanggal 30 nanti begitu diumumkan hasilnya itu tidak yang semestinya. Tapi kalau tinggal 30 nanti diumumkan itu ada hasil yang sebagaimana kata Pak Gubernur, dilakukan dengan benar, adil, tidak ada titip menitip, ya, objektif, saya yakin masyarakat bisa menerima.
kalaupun ada pertanyaan yang namanya orang nggak terima ya pasti tidak puas ya. Tentu pertanyaan ketidakpuasan yang bisa dijelaskan. Tapi kalau ketidakpuasan bermasalah, nah ini yang harus kita antisipasi. Jadi pada podcast ini izin saya minta, ini tumben nih ngomong kepada semua, ayo sama-sama kita mengawasi dan kita meminta kepada Dindik ya dan semua pihak yang bertanggung jawab atas ini, dan meskipun Ombudsman tetap melakukan pengawasan ya, kami akan tetap mengawasi ya agar menjaga integritas pelaksanaan SPMB ya. Apalagi Pak Gubernur udah berkali-kali mengatakan kami akan berusaha dengan seadil-adilnya, seobjektif mungkin, tidak ada titip-menitip. Ayo kita buktikan. Indikatornya gampang. Setelah tanggal 30 begitu diumumkan, apakah heboh gitu kan? Ya. Atau semua orang bisa menerima. Oke, abangku. Tadi abang udah mencapai nanti tanggal 30 pasca itu akan kelihatan bagaimana tingkat kepuasan. Pertanyaan kami ke abang, berhak enggak, wajibkah pihak sekolah itu memajangkan hasil siapa jalur domisili si A, jalur prestasi si A, afirmasi si A, perpindahan dipajangkan di dinding sekolah? Silakan bang. Saya juga tidak hafal di Juknis ya. Tapi tentu harus diumumkan. Ada bang, transparansi. Iya, tentu harus diumumkan. Ya, tentu secara sistem itu harus diumumkan. Ya. Nah, tentu kalau bisa kita berharap ya juga diumumkan di sekolah. Ya, tapi secepat itu sistem itu dilakukan ya kita akan lihat nanti. Siap. Sampai hari ini pun kita tetap meminta. Kita meminta satu diumumkan secara keseluruhan. Jadi bukan cuma nama, tapi juga nilainya. Ya. Ya, kalau nama saja kan orang nggak bisa ini. Nama, bisa sama nama-nama ya. Iya, termasuk kalau dia jalur prestasi apa. Gitu. Kenapa dia dapat nilai segitu? Sehingga masyarakat kalau ada informasi lain tetap bisa ya. Akan lebih baik lagi kalau termasuk yang nggak diterima juga diumumkan saja. Ya. Jadi nggak muncul pertanyaan. Umumkan, dibuka seluas-luasnya. Dibuka seluas-luasnya sehingga kita bisa saling mengawasi, saling menerima. Kami berharapnya seperti itu. Termasuk pengumumannya secara online di media ya, di sekolah. Ya mungkin juga kalau ada koran yang mau memberitakan gitu ya, kayak kalau kampus itu UTBK umpamanya diumumkan juga di koran, silakan saja. Semakin banyak informasi ini kita buka, itu akan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Kami yakin keterbukaan itulah yang lebih baik. Oke. Jadi saya tadi berbicara Juknis, saya nambah supaya sahabat Lugas TV tahu memahami. Ada bab 2 itu di B prinsip, yaitu penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru dilakukan berdasarkan prinsip objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Tentunya apa yang diminta Kepala Ombudsman Provinsi Banten harus terbuka dan transparan ya. Gitu ya. Oke. Luar biasa. Berikutnya. Banyak organisasi yang membuka posko aduan. Saya mau tahu sejauh ini Ombudsman membuka posko pengaduan sudah sejauh apa bang? Ininya bang, responsifnya dan ininya bang. Ya, saya tidak tahu di tempat lain berapa ya, tapi di kami sebenarnya aduan relatively ya. Karena di Ombudsman itu aduan itu juga ada prosedurnya, termasuk melaporkan identitasnya, ini juga ini. Tapi masuk aduan ada mungkin ya 100 sebelum ya ke aduan. Karena yang mengadu ke kita itu pasti mereka sudah berpikir wah ke Ombudsman. Tapi kita mendorong terus mengadu. Dan sekarang juga yang bisa diadukan itu sebagian besar masih tertutup terbuka. Oke, siap benar. Lain dulu ya, dulu itu udah banyak nih biasa udah ngadu. Loh kenapa yang itu begini? Nah, sekarang belum. Ya. Mungkin habis tanggal 30 ya. Kami juga, ya makanya kita berdoa dan kita berkeyakinan bahwa panitia pasti melakukan ini dengan penuh integritas sehingga nanti jangan heboh juga ke sini aduannya banyak. Gitu. Tapi kalau tidak berintegritas ya itu harus kita hadapi. Oke, abang, salah satu pilar demokrasi adalah pers. Ya. Provinsi Banten Persatuan Wartawan Indonesia membentuk tim investigasi khusus tentang sistem penerimaan murid baru ini. Tanggapannya kita? Ya kami tentu saja bagi Ombudsman yang namanya prinsip pengawasan itu semakin banyak semakin baik. Ya semakin banyak semakin baik. Apalagi PWI sebagai organisasi resmi gitu ya sudah ada sejak lama, integritasnya juga sudah kita semua ketahui.
ya tentu ini akan lebih baik. Kita pesan juga bahwa berdasarkan pengalaman Ombudsman, yang paling rawan itu adalah pasca pengumuman. Iya. Dan yang paling rawan lagi berikutnya adalah setelah siswa masuk. Oke. Ya, jadi diumumkan umpamanya dulu itu diumumkan 300, nanti yang diterima 500. Itu dulu, ya. Tahun ini semestinya tidak terjadi. Kenapa? Karena sistem dapodiknya sudah ditutup kunci. Sebelum-sebelumnya dapodik tidak dikunci. Sekarang dapodik sudah dikunci. Jadi izinkan juga saya mengimbau kepada masyarakat. Kalau ada oknum yang menjanjikan bahwa bisa memasukkan anak kita ke dalam satu sekolah dan menjanjikan nanti masuknya belakangan, tidak akan muncul di pengumuman gitu ya, sesudah ospek baru masuk ke sekolah, ya semestinya sudah tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena dapodiknya dikunci. Artinya apa? Anak kita tidak bisa masuk data di Kemendikdasmen. Ya kita nggak punya nomor induk, nggak dapat ijazah, nggak bisa ikut ujian, nggak ada gunanya kita sekolah. Jadi kalaupun ada di sekolah tidak akan tercatat. Gitulah. Tahun sebelumnya itu cuma dimerahin, akhirnya diterima dan dicatat. Tahun ini udah dikunci, sistemnya ngunci. Berapa yang diumumkan sebanyak itu yang bisa diinput. Kalau kemarin tuh masih bisa lebih. Cuma ditandain aja. Karena udah terlalu rame akhirnya diterima. Nah sekarang ini harus bisa sampaikan, Coach. Nah ini masyarakat harus tahu bahwa tidak bisa lagi masuk sesudah di luar pengumuman. Oke, artinya oknum itu, contohnya oknum-oknum apapun itu yang menjanjikan itu tidak bisa melakukan itu. Berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu masih bisa. Kenapa? Karena sistem itu masih bisa dimasukkan, orang yang tidak muncul di pengumuman masih bisa dimasukkan, ya. Nanti meskipun ditandai, tapi karena ini terjadi di seluruh Indonesia, akhirnya dimaafkan. Tahun ini tidak bisa diinput sama sekali. Luar biasa. Abang, ini informasi terbaru nih. Tahun kemarin Abang infonya untuk SMA, SMK jumlahnya 6.600 seprovinsi Banten yang tidak diumumkan tapi ada di sekolah. Siap. Akhirnya diterima. Tahun ini semestinya 0. Coba bayangkan kalau 6.600 itu sepalohnya aja itu oknum. Berarti akan ada oknum yang kemarin-kemarin dia bisa melakukan itu, tahun ini enggak. Jadi kalau ada yang masih menjanjikan, jangan percaya. Ya, jangan percaya. Kenapa? Tahun ini sudah tidak mungkin. Ya, mungkin mereka masih berharap, siapa tahu bisa gitu ya. Tapi kami sudah beberapa kali melakukan kegiatan yang dihadiri oleh Direktur SMA dari Kementerian Pendidikan, itu sudah tegas-tegas menyatakan bahwa dapodik dikunci, tidak bisa lagi masuk jalur siluman. Sejauh Abang, apakah semua panitia mengetahui tentang ini, Bang? Harusnya tahu. Harusnya tahu. Siap, menarik. Harusnya tahu. Dan ini udah nggak lewat panitia lagi, Bang. Siap. Ini nggak lewat panitia lagi. Ini kan udah selesai proses penerimaannya. Dia masuknya belakangan. Jadi ya, tahun ini semestinya tidak ada. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan percaya orang yang menjanjikan demikian. Kalau memang nanti anak bapak-bapak, ibu-ibu tidak bisa diterima di tempat yang diinginkan, pemerintah Provinsi Banten kan sudah menyediakan sekolah gratis. Silahkan masuk ke sekolah swasta gratis tersebut. Ya, sekolah swasta gratis sekarang juga lagi deg-degan nih. Benar nggak mereka dapat gitu ya? Karena ternyata mereka juga nggak tahu berapa yang masuk ke mereka. Jadi ini juga tantangan. Tadi kami baru saja ketemu dengan teman-teman dari sekolah swasta. Itu mereka juga sekarang itu masih mereka deg-degan. Kalau negeri ketahuan, mereka bisa ngecek mereka udah berapa yang daftar sampai hari ini. Sekolah swasta nggak ada, nggak tahu apa-apa. Jadi mereka juga kabur ini. Tapi dengan keterangan Abang, saya yakin ketika itu dijalankan sudah dikunci, tidak ada lagi saya rasa sekolah swasta nanti berdampak positif, Bang. Saya sampaikan, mudah-mudahan nanti kan kita sama-sama tahu bahwa jumlah lulusan SMP tahun ini jauh lebih banyak dibandingkan kapasitas SMA negeri yang ada. Ya, tapi sama swasta kita banyak kok. Nah, kalau memang tidak bisa, ya Bapak harus siap-siap. Silakan diterima dengan sekolah dengan baik, berikan pelayanan yang terbaik. Semestinya pasca pengumuman ini, ya mereka datang ke sekolah swasta. Tapi kalau sampai mereka tidak datang ke sekolah swasta, ya padahal sekolah negerinya udah diumumkan. Udah dikunci. Nah, ini jadi pertanyaan. Jangan
sudah kemakan cerita oknum gitu, itu yang berbahaya kan. Nanti udah nunggu-nunggu datang ke sekolah ternyata disuruh pulang. Mau cari sekolah swasta, informasi yang saya terima sekolah swasta gratis ini juga punya berbatas waktu. Kalau salah tadi informasi yang kami terima itu 30 Juli. 30 Juli. Iya. Nah, kalau sampai dengan tanggal 30 Juli mereka masih bisa masuk untuk yang swasta ya nanti. Kalau lewat itu sudah enggak. Nah, jadi jangan sampai kemakan janji dengan oknum tersebut. Tahu-tahu udah ditutup. Mau sekolah di mana kan? Artinya SMA swasta juga ada batasnya tanggal 30 Juli informasi. Oke. Luar biasa Bang tentang SBB Abang Babat dan memberikan penjelasan yang luar biasa. Sekarang terkait tentang inti daripada pelayanan kita Bang. Jenis-jenis maladministrasi. Saya bacakan, Abang nanti bisa ngasih penjelasan. Ada 10 jenis. Penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, tidak kompeten, penyalahgunaan wewenang, permintaan imbalan, penyimpangan prosedur, bertindak tidak layak atau tidak patut, berpihak, konflik kepentingan, diskriminasi. Bisa Abang jelaskan Bang terkait ini Bang? Semuanya. Kita kasih contoh aja Bang. Contoh ya. Penundaan berlarut itu apa? Penundaan berlarut umpamanya begini. Bikin KTP itu sudah ada standar pelayanannya. Umpamanya standar pelayanannya 2 hari atau 3 hari atau seminggu sekalipun lah. Ternyata seminggu nggak jadi-jadi, itu namanya penundaan berlarut. KTP sama SIM sama aja lah itu ya? Apapun layanannya, semua layanan itu semestinya sudah ada ketentuan waktunya. Itu disebut dengan standar pelayanan. Sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2009, semua pelayanan itu harusnya jelas waktunya berapa, biayanya berapa, syaratnya apa, prosedurnya seperti apa, lalu outputnya akan seperti apa, produknya apa, dan pengaduannya kemana. Ini semestinya sudah jelas dan disampaikan kepada masyarakat. Jadi kalau Bapak Ibu mengurus sesuatu, seharusnya ada batasan waktunya. Kalau batasan waktunya sudah terlewati, namanya penundaan berlarut. Lalu kalau tidak dilayani, tidak memberikan pelayanan itu ya, umpamanya kita meminta sesuatu tapi tidak dilayani, atau ngirim surat nggak dijawab. Paling banyak itu sekarang. Iya, bersurat tidak dijawab. Boleh melapor ke Ombudsman? Boleh melapor ke Ombudsman ya. Lalu yang berikutnya apa? Ini kita bahas dulu, tidak memberikan pelayanan. Kalau kami wartawan konfirmasi ke kepala sekolah atau pejabat tidak cuek segala macam, itu masuk kategori itu nggak Bang? Tidak memberikan pelayanan. Tidak memberikan pelayanan. Selama bapak-bapak juga sesuai prosedur. Ya, kita udah ngikutin prosedur nih. Tidak dilayani berarti tidak memberikan pelayanan. Tidak kompeten. Tidak kompeten itu ya hasilnya tidak sesuai dengan yang semestinya. Simpelnya nih, kakak keluar ternyata namanya salah gitu ya. Atau mungkin kenapa salah? Orangnya tidak memiliki ilmu yang cukup, atau mungkin pengalamannya kurang, atau pengetahuannya yang tidak cocok. Ya, dia selama ini umpamanya bidang sekolahnya A, ya, lalu bekerja di bidang A, tahu-tahu dipindah ke bidang B yang jauh berbeda, bukan bidang-bidang umum kan? Nah, bisa jadi dia menjadi tidak kompeten di situ. Ya tuh. Lalu banyak sih. Pokoknya poinnya udah dapat. Contoh lah, atau umpamanya konflik kepentingan. Konflik kepentingan. Mentang-mentang saudaranya didahulukan, ya, atau penyalahgunaan wewenang, ya, mentang-mentang kita pimpinan, gitu ya, bukan tugas wewenang kita lakukan. Ya, contohnya apa? Pembebasan lahan umpamanya, ya, seharusnya pembebasan lahan itu antara taruhlah swasta dengan masyarakat. Tapi karena kita penguasa suatu wilayah atau orang yang memiliki kuasa, lalu ya udahlah ke saya aja, saya yang bayarin masyarakat. Nah, itu namanya penyalahgunaan wewenang. Ada penyalahgunaan wewenang di situ, ada penyelewengan prosedur di situ. Jadi ada beberapa malah. Jadi maladministrasi ini pun bisa beberapa dilakukan secara sekaligus. Luar biasa. 2 lagi pertanyaan Bang. Bang. Ada ini ungkapan nih Bang di Ombudsman kalah dengan media sosial, di mana media sosial menjadi plafon yang efektif untuk menyampaikan keluhan masyarakat terkait pelayanan publik. Boleh nih Bang pendapatnya seperti apa nih Bang? Nggak apa-apa, silakan kan no viral no justice. No viral no justice. Ya, tapi ingin kami sampaikan begini, kalau Bapak Ibu melapor kepada kami, berarti secara kewajiban itu harus kami tindak lanjuti. Kalau Bapak Ibu melapor ke media sosial, ya karena sekarang memang lagi musimnya viral,
Ya kalau viral, ya akan ditindaklanjuti. Ya. Tapi kalau nggak viral, Bisa ya, juga pencemaran nama baik ujungnya ya, Bang? nah, ya saya nggak usah sampai ke situ. Minimal siapa yang menindaklanjuti. Tapi kalau masuk ke ombudsman, tentu nah, kenapa memang apapun itu yang namanya pemerintah itu tentu ada birokrasinya, prosedurnya. Lapor ke kami pun itu ada prosedurnya. Salah satu umpamanya harus bersedia memberikan identitas. Ya. Tapi bisa kami rahasiakan, jangan takut, kami bisa rahasiakan. Tapi harus diberikan identitasnya, nggak bisa. Kalau media sosial kan kita bisa anonim aja. Tapi kalau ke lembaga negara tentu harus ada. Yang kedua adalah ya juga sudah berupaya. Artinya apa? Kita juga sudah komplain ke sana. Oh kita tidak puas umpamanya dengan layanan rumah sakit, kita udah komplain ke rumah sakitnya. Ya, sehingga rumah sakitnya semestinya memperbaiki layanan. Kalau kita udah komplain tidak dilayani, baru kita ke ombudsman. Jadi kita akan meminta, sudah ada upaya sebelumnya. Nah yang ketiga, memang itu adalah tugas kami. Tugas kami artinya apa? Kalau sengketa suara pemilu itu bukan urusan kami. Kalau Bapak Ibu bersengketa perdata umpamanya, kalau perdataannya itu bukan urusan kami. Sesuatu yang sudah di pengadilan itu juga bukan lagi ininya ombudsman. Jangan sampai nanti kalau kami masuk ombudsman sama pengadilan beda, jadi masalah lagi kan. Sesuatu yang dari pengadilan tidak. Tapi kepolisian pun banyak dilaporkan ke kami. Ya, ada laporan tentang kepolisian, laporan tentang pemerintahan, BUMN, BDND, beda-beda, sangat beragam. Dan laporan di ombudsman ini gratis. Jadi saya ingin sampaikan, pengacara juga banyak masuk ke ombudsman. LBH itu banyak, apalagi terkait pertanahan gitu ya. Mereka lapor melalui pengacara untuk ngurus, pengacaranya ke ombudsman. Padahal ke ombudsmannya gratis. Ngapain gitu, langsung aja ke ombudsman. Siap. Ya, ini informasi baru. Nggak usah lewat LBH, LBH-nya nggak ngapa-ngapain juga. Iya, Bapak Ibu kalau untuk lapor ke ombudsman ya di WhatsApp kami, Assalamualaikum aja atau selamat pagi ombudsman akan kami jawab. Siap. Ya. 24 jam. Enggak, jam kerja ya Bang ya. Jam kerja. Kami kan sudah disampaikan tadi sumber saya terbatas gitu. Belum bisa kita melakukan itu. Ya mudah-mudahan ke depannya bisa. Oke, Abangku, Ombudsman melakukan penilaian kinerja khususnya terkait penyelenggaraan pelayanan publik untuk memastikan instansi pemerintah dan lembaga lainnya memenuhi standar pelayanan dan mencegah maladministrasi. Boleh disampaikan dalam kesempatan ini instansi apa saja yang paling baik dan instansi apa aja yang paling buruk, Bang? Waduh, jadi begini. Boleh gak nih Bang? Ini terbuka nih. Saya sampaikan saja. Di Banten ini kita sudah melakukan penilaian itu sejak tahun 2021. Ya, artinya kalau sekarang semuanya udah bagus masalahnya. Kalau ditanyakan di awal, memang itu kan ada yang merah, kuning, hijau. Ada kode-kodenya ya. Kriterianya ya. Nah, di awalnya ada beberapa yang merah. Sekarang udah hijau semua. Oke. Artinya ada perbaikan Bang ya? Oh jauh, luar biasa. 5 tahun ini jauh. Nah itu pun hijaunya sekarang tebal. Artinya nilainya rata-rata di atas 88 gitu ya. Udah tinggi semua, hampir semua. Yang kami nilai itu kan Polres, Kantor Pertanahan, dan Pemda. Pemda itu kabupaten, kota, dan provinsi. Memang tidak semua OPD, ada lokusnya. Nah, lokusnya di setiap Pemda itu ada 5 plus puskesmas kalau di daerah ya. Nah ini karena sudah dilakukan berkali-kali itu ada perbaikan. Nah kita juga mendorong Pemda agar ini juga perbaikan ini ditularkan kepada OPD-OPD yang lain. Bahkan kalau bisa sampai ke kecamatan, kelurahan, dan desa. Karena yang namanya pelayanan publik ini kan memang begini. Pemerintah ada ini untuk apa sih? Tugas pemerintah itu kan melayani masyarakat. Bikin jalan pelayanan publik, ya kan? Pengobatan pelayanan publik, sekolah pelayanan publik. Apa yang tidak pelayanan publik ya? Pemerintah memang tidak bisa secara langsung menyediakan lapangan pekerjaan, tapi memudahkan investasi, melindungi hak-hak pekerja. Itu pelayanan publik. Bapak umpamanya di PHK oleh perusahaan swasta, memang tidak bisa lapor ombudsman. Lapornya adalah ke Disnaker. Tapi kalau oleh Disnaker tidak dilayani dengan baik, ya bisa lapor ke ombudsman. Siapa yang dilaporkan? Disnakernya, bukan perusahaan swastanya. Karena yang diawasi oleh ombudsman adalah lembaga negara. Oke, luar biasa. Terima kasih Abangku. Pertanyaan kita juga disampaikan kepada sahabat Lugas TV. Poin yang bisa saya sampaikan bahwa pada prinsipnya Ombudsman welcome dan terbuka terus mengawasi walaupun mepet waktunya. Kita menunggu nanti di pasca pengumuman tentunya khusus
penerimaan sistem murid baru yang SMA dan SMK. Bang, closing statement Bang. Ya, kalau terkait dengan SPMB ya, kami berkeyakinan bahwa pemerintah daerah Provinsi Banten dan termasuk kabupaten kota yang juga menyelenggarakan SPMB untuk tingkat SD dan SMP punya komitmen, karena sebagian besar sudah tanda tangan komitmen untuk menyelenggarakan penerimaan siswa baru atau murid baru yang berintegritas. Ya, ayo sama-sama kita jaga. Ya, jangan sampai anak kita mulai dengan tidak berintegritas. Yeah. Mau sekolah aja umpamanya nyogok gitu ya. Yeah. Mau sekolah aja memalsukan dokumen. Masa mau sekolah mau ngaku-ngaku miskin umpamanya kan? Gimana nanti mereka sesudah itu gitu kan? Buat sekolah saja sudah melakukan hal-hal di luar ketentuan atau di luar etika atau di luar moral. Gimana kita berharap anak-anak kita kalau mau sekolah saja sudah diajarkan bahwa mereka harus nyogok untuk sekolah, harus memalsukan dokumen untuk sekolah. Apa yang kita ajarkan kepada mereka untuk kehidupan mereka ke depannya. Jadi kami menghimbau semua pihak, bukan hanya panitia penyelenggara, bukan hanya dinas pendidikan, tapi semuanya ayo kita jaga integritas penerimaan murid baru ini. Kenapa? Karena kita ingin menghasilkan generasi muda kita yang berintegritas, ya, agar Indonesia emas itu benar-benar jadi emas, jangan jadi loyang gitu. Ya, aku sangat setuju Bang. Ya, ketika si anak itu masih usia muda dan diketahui bahwa dia masuk ke sekolah itu dengan tanda kutip dengan beberapa nilai, maka itu akan merusak mentalnya Bang. Oke, sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada, ketika ada dugaan maladministrasi, silakan khusus hubungi 0811273737. Ombudsman Perwakilan Banten akan menjawab keluhan dan laporan semua sahabat Lugas TV dan masyarakat Banten. Terima kasih Bang.